Menantu sekaligus penasehat Donald Trump akhirnya membongkar mega proyek yang akan membuat Gaza ini satu wilayah dengan kemegahan yang tak tertandingi. Sebagian mungkin merasa kaget, kecewa, aneh. Namun kalau teman-teman ingat, saya pernah menyampaikan fenomena ini sekitar 8 tahun yang lalu, tepatnya 2018, ketika saya mengisi kajian bersama Ustadz Hadi Hidayat di Masjid Al Ihsan, Bekasi. Antum harus tahu ya, tawaran Israel untuk Gaza masih berlaku. Israel itu menawarkan kepada warga Gaza, kami akan buat Gaza ini semakmur Singapura. Kami akan bangunkan untuk Gaza pelabuhan terbaik. Kami akan bangunkan untuk kalian bandar terhebat, tercanggih. Tapi satu minta kami, tanggalkan senjata kalian. Berhenti melawan. Kami akan angkat blokade, kami akan buat kalian kaya. Tapi apa jawaban mereka? Tidak. Karena warga Gaza tahu, yang sedang mereka perjuangkan adalah kehormatan umat Islam dunia. World Peace ya, Gaza, New Gaza, proyek yang baru diumumkan oleh Jared Kushner bertema Gaza yang baru. Gaza akan dibangun pelabuhannya. Kalau kita melihat dari tayangan Jared Kushner, dari presentasinya yang disampaikan, bagaimana nanti pelabuhan Gaza, kemudian bandara Gaza, kemudian gedung-gedungnya. Satu hal yang kalian harus pahami teman-teman, ini bukan proyek kemanusiaan. Ini murni proyek politik dan keamanan. Melanjutkan gaya penjajahan yang tidak bisa diselesaikan dengan senjata. Sejak dulu sampai sekarang selalu hal itu yang mereka perjuangkan, yang diperjuangkan oleh musuh untuk bisa menghapus Palestina. Dengan cara apa? Dengan cara meredamnya dan menutupnya, menyumpalnya dengan harta-harta kekayaan yang mereka miliki. Dan itu cara terbaik yang juga mereka temukan untuk menggantikan senjata-senjata yang selama ini membuat mereka ini naik pitam, membuat mereka tidak bisa tenang dalam melakukan penjajahan, terutama Amerika. Amerika ini yang harusnya mengekspansi, kemudian menghadapi Rusia, kemudian menghadapi Cina dengan perang dagangnya, selalu direpotkan oleh satu perlawanan kecil di Gaza ini. Kalian kira kehancuran-kehancuran yang terjadi di Amerika secara ekonomi, secara pencitraan, itu sumbernya siapa? Gaza. Trump ini nggak akan mengambil inisiatif senekat ini 1 tahun terakhir, keputusan-keputusannya terhadap Venezuela, terhadap Greenland, Denmark, dan sebagainya, kalau bukan unsur Gaza di situ. Mamdani menjadi wali kota musim pertama New York itu nggak akan sampai ke tampuk kepemimpinannya kalau bukan karena Gaza. Maka dari itu teman-teman, kita sudah memahami sebetulnya inilah kelemahan Amerika itu di sini. Kita melihat ternyata mereka itu terganggu oleh Gaza. Maka kalau kita juga mau menggelitik Amerika, kita mau menggoyang bangku kekuasaan ya milik Amerika, kita copy paste aja cara berpikir warga Gaza. Bagaimana sih pendidikan anak-anak Gaza di sana? Bagaimana semangat perjuangan mereka? Apa yang mereka perjuangkan? Nah, itu rahasianya. Jadi jangan jadikan Gaza ini sekedar objek untuk ditangisi atau untuk diratapi. Pelajaran terbesar, sekolah terbesar itu kita ambil dari Gaza. Dan kalau saya bicara Amerika, kalian jangan lepaskan Amerika dan Israel ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan ya. Karena Israel ini adalah proyeknya Amerika. Amerika ini adalah donatur terbesarnya Israel.